Oke, selamat pagi, salam sehat buat kita semua ya nak. Hari ini kembali lagi kita bertemu dengan mata pelajaran pemodelan perangkat lunak yang dibawakan oleh Ibu ya, Ibu Mitra. Oke, materi kita hari ini membahas mengenai perangkat lunak ya, atau sering kita katakan seperti software. Itu dia. Nah, bisa kamu perhatikan dari layar yang udah Ibu share ya. Definisi perangkat lunak atau software. Nah, berbicara mengenai software, pernahkah kamu mendengar istilah software sebelumnya? Ya, atau perangkat lunak, ya, perangkat lunak komputer. Nah, Ibu rasa ini pasti sudah tidak asing lagi bagi kita ya kan, terkhususnya Ibu, kamu, ya kan, orang-orang yang mendalami dunia komputer, mendengar istilah software itu sudah tidak asing lagi, sudah tidak janggal lagi. Ya, terlebih apabila pekerjaan yang kita lakukan itu erat hubungannya dengan komputer, dengan pemakaian komputer. Itu dia. Jadi kita pasti harus lebih paham apa itu software. Ya, kita harus bisa memahami mengenai software. Nah, untuk saat ini ya, sudah banyak jenis perangkat lunak ataupun software yang bisa kita pilih ya, yang bisa kita gunakan. Kita bisa menggunakan berbagai macam jenis perangkat lunak ya, sesuai dengan keperluan kita. Itu dia. Contohnya, misalkan kamu ingin melakukan yang namanya editing video, ya kan, membuat desain, bermain game, ya, masih banyak lagi. Nah, kamu pasti memerlukan yang namanya sebuah software. Itu dia. Lalu para developer ya, ini juga selalu melakukan pengembangan terhadap software yang sudah dibuat ya, dan pengembangannya ini pun dilakukan secara berkala, secara bertahap, sehingga pasti semakin banyak fitur yang bisa memudahkan si pengguna dalam menggunakan software. Itu dia. Nah, mengenai software ya kan, atau perangkat lunak ya, kalau ke dalam bahasa Indonesia kita bilang perangkat lunak ya kan, atau piranti lunak. Kalau bahasa Inggrisnya software ya kan. Nah, kamu perhatikan di layarnya nak. Perangkat lunak atau software ini merupakan kumpulan instruksi ataupun program komputer ya, yang dibuat dalam bentuk sintaks ataupun kode program. Nah, di mana kode program ini ditulis menggunakan bahasa pemrograman. Sehingga ketika kita jalankan si software ini akan menyediakan fungsi dan juga performance sesuai yang kita inginkan. Itu dia. Udah? Nah, perangkat lunak ini merupakan struktur data yang memungkinkan program itu bisa memanipulasi informasi ya, dan juga dokumen, sehingga bisa menggambarkan bagaimana cara penggunaan ataupun pengoperasian si program tersebut. Itu dia. Jadi bagi kita yang ingin mengetahui lebih lanjut ya kan, apa itu pengertian software, apa sih juga fungsi-fungsinya software ini ya kan. Oke, akan Ibu jelaskan di video kali ini ya. Maka kamu simak dengan baik ya nak ya. Nah, software ya, ini merupakan data yang diprogramkan ya, kemudian bisa disimpan dan juga diformat secara digital dengan fungsi yang dibuat ya, dengan fungsi yang sudah ditentukan. Jadi perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik ya. Kamu tidak bisa menyentuh software. Kenapa? Karena software tidak ada wujudnya, tidak ada fisiknya ya. Jadi kita hanya bisa mengoperasikannya melalui perangkat komputer ya, perangkat keras komputer. Jadi kalau misalnya kamu mengerjakan sesuatu dalam software, tangan kamu itu tidak bisa langsung bersentuhan terhadap softwarenya. Kamu harus memerlukan yang namanya perangkat lunak ya. Misalnya untuk melihat ya kan, kamu harus memerlukan yang namanya monitor. Monitor itu merupakan perangkat lunak ya. Untuk misalnya menelusuri lebih jauh ya kan, kamu menggunakan mouse ya, ganti tangan sebagai pengganti tangan kamu. Kamu ingin menginput sebuah teks, memasukkan sebuah gambar atau contohnya, kamu menggunakan keyboard. Jadi untuk menggunakan software ini kita memerlukan yang namanya perangkat keras atau perangkat komputer. Itu dia. Nah, untuk pembuatannya sendiri ya, perangkat lunak ini atau software ini memerlukan sebuah bahasa pemrograman, di mana bahasa pemrograman ini ditulis oleh seorang pemrogram
ya, atau programmer kita bilang. Di mana programmer maksudnya orang yang ahli terhadap bidang komputer. Gitu dia. Lalu selanjutnya, perangkat tersebut itu akan dikompilasikan memakai aplikasi yang namanya compiler. Ya, sehingga bisalah itu menjadi sebuah kode program yang bisa dikenali oleh mesin hardware atau perangkat keras. Ya, kalau dikatakan perangkat keras berarti dia kebalikannya dari si software. Kalau software dia tidak berfisik, nggak ada fisiknya. Kalau perangkat keras ini ada fisiknya dan kita bisa sentuh, kita bisa raba. Itu dia ya. Atau hardware ini juga sering dibilang dengan personal komputer, PC, ya kan, PC. Udah adalah di situ keyboardnya, udah adalah di situ monitornya, CPU-nya, ya kan, mouse-nya, itu dia. Sudah. Lalu si perangkat lunak ya yang sudah ada di dalam perangkat keras ini merupakan nyawa dari komputer itu sendiri, sehingga komputer itu tidak akan bisa digunakan kalau tidak ada perangkat lunaknya atau tidak ada softwarenya. Jadi ini saling berkaitan, saling menyatu ya. Tidak bisa salah satu kita pakai tanpa dilengkapi dengan yang satunya lagi. Kamu tidak bisa menggunakan software tanpa menggunakan hardware. Kamu tidak bisa menggunakan hardware-nya tanpa ada software-nya. Ya, jadi ini dua hal yang saling menyatu. Itu dia. Jadi dengan begitu, tanpa kamu menginstal sistem operasi di dalam sebuah komputer, ya, sistem operasi itu juga software, maka komputer itu tidak bisa kamu jalankan, tidak bisa kamu gunakan. Kenapa? Pasalnya, dengan software inilah, ya, dari software ini merupakan suatu perintah program sehingga kita bisa menjalankan apa kebutuhan kita yang mau kita kerjakan di dalam komputer tersebut. Itu dia. Lalu, ya kan, itu tadi mengenai pengertian software, ya kan. Sekarang fungsinya. Software itu dibuat pasti karena ada fungsinya. Nggak mungkin sesuatu hal itu dibuat kalau tidak ada fungsi ataupun nggak ada kegunaannya, ya kan. Pasti karena ada gunanya makanya diciptakan. Jadi, lalu apa aja sih fungsi software, ya kan? Nah, fungsi software ya atau dia perangkat lunak komputer. Sebenarnya dari pengertian software yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya pun kita sudah bisa lah mengetahui ya kan apa sih fungsi software ini di dalam sistem operasi komputer, ya kan? Sehingga sangat dibutuhkan untuk bisa mengoperasikan komputer. Dari penjelasannya pun kita sudah tahu seharusnya, ya kan, kalau kamu bisa menyimak dan memahami. Oke, tapi supaya lebih jelas lagi ya, Ibu akan jelaskan beberapa fungsi utama dari software, ya. Nah, fungsinya yang pertama, ya nak. Yang pertama, software ini berfungsi sebagai dasar kebutuhan di dalam komputer, sehingga si komputer ini bisa dioperasikan atau bisa digunakan dengan baik. Itu yang pertama, ya, sebagai dasar kebutuhan di dalam komputer. Nah, yang kedua, software ini memiliki fungsi dalam mengatur hardware ataupun perangkat keras yang ada di dalam komputer. Jadi, dengan begitu, komputer ini bisa digunakan ataupun bisa bekerja dengan baik sesuai pekerjaan yang kita perlukan. Itu dia, sesuai kebutuhan yang diperlukan si pengguna komputer. Itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga, software ini bisa juga digunakan sebagai media penghubung antara beberapa software yang lain yang ada di dalam komputer. Ya, udah ada 3. Yang pertama, sebagai dasar kebutuhan. Yang kedua, sebagai alat untuk mengatur hardware, ya kan? Yang ketiga, sebagai penghubung antara beberapa software yang ada di dalam komputer. Nah, yang keempat, software ini juga berfungsi sebagai penerjemah perintah ya di dalam software yang lain. Ya, yang ada di dalam satu komputer itu. Jadi dengan demikian, hardware yang ada di dalam komputer pun bisa mengerti dan menerima dengan baik apa-apa saja perintah yang dihasilkan dari si software ini. Itu dia. Lalu yang kelima, ya, udah dapat yang keempat. Keempat sebagai penerjemah perintah terhadap software yang lain, ya kan? Nah, yang kelima,
perangkat lunak komputer ini juga bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi sebuah program yang ada di dalam komputer. Jadi, kamu bisa mengerjakan sebuah aplikasi atau kamu bisa menggunakan program di dalam komputer, itu pasti karena ada bantuan dari si software ini. Software ini mengidentifikasi program yang kamu pakai atau kamu kerjakan di dalam komputer. Jadi, satu software itu pun bisa saling membantu dengan software yang lain, saling melengkapi juga. Itu dia. Ya. Jadi, kalau untuk contoh software sih, misalkan kalau di dalam komputer, ya kan, ketika kita ingin mengerjakan sebuah pekerjaan, misalnya kamu ingin mengetik, kamu ingin membuat makalah, ya kan, kamu kan memerlukan satu media software untuk bisa mengerjakan pekerjaan kamu ini, ya kan. Nah, salah satunya seperti Microsoft Word. Microsoft Word ini merupakan software pengolah kata. Itu dia. Jadi, kamu ingin mengetik karangan misalnya, kamu ingin mengerjakan makalah, di dalam Microsoft Word inilah kamu kerjakan. Makanya Microsoft Word ini pun merupakan satu software, di mana fungsinya ini sebagai pengolah kata. Itu dia. Atau misalnya untuk berhitung, ya kan, kamu menggunakan Microsoft Excel. Kalau Microsoft Excel, ini software pengolah angka. Jadi kamu hanya identik untuk mengolah angka saja di dalam Microsoft Excel. Kamu tidak bisa mengerjakan ketikan, ya kan, entah membuat makalah, entah mengerjakan karangan misalnya, ya kan, mengarang-mengarang, entah membuat novel, cerpen, cerita lain, kamu nggak bisa di dalam Excel karena fungsinya sudah berbeda. Fungsi software Excel ini adalah sebagai pengolah angka, gitu. Bisa dipahami ya mengenai software. Oke, selanjutnya ya, yang judulnya B, poin B, teknik atau pendekatan pengembangan sistem perangkat lunak. Nah, berikut pembahasan ya mengenai teknik ataupun pendekatan pengembangan sistem perangkat lunak. Yang pertama, pendekatan terstruktur. Pendekatan terstruktur ini merupakan suatu proses yang mengimplementasikan urutan ya atau langkah di dalam menyelesaikan suatu masalah di dalam penggunaan si program. Jadi di dalam program ini kamu bisa menyelesaikan suatu masalah dengan bantuan si software tadi. Jadi pendekatan ini bisa memecahkan masalah-masalah di dalam aktivitas ya, baik itu aktivitas bisnis ya kan, atau aktivitas-aktivitas yang biasa. Itu dia, sehingga aktivitas ini bisa disatukan kembali menjadi satu kesatuan, di mana ini bisa dipergunakan untuk mengerjakan masalah yang lainnya lagi. Jadi ini saling berkaitan, saling berhubungan. Nah, di dalam pengembangan sistem informasi, pendekatan terstruktur ini merupakan proses yang berorientasi kepada teknik ya dan juga rekayasa. Jadi pendekatan ini digunakan untuk merancang ya dan juga menulis program secara jelas dan lebih konsisten. Jadi prinsip dari pendekatan terstruktur ini itu jika suatu proses telah sampai pada satu langkah tertentu, itu proses selanjutnya tidak bisa mengeksekusi ya sampai langkah tidak bisa mengeksekusi di langkah sebelumnya. Itu dia, gitu prinsipnya. Jadi kalau sudah dikerjakan satu proses ya, proses sebelumnya itu tidak bisa dikerjakan kembali. Jadi terus ke depan dia. Itu dia, terus prosesnya ke depan, nggak bisa mundur. Nah, ciri-ciri pendekatan terstruktur ya, bisa kamu perhatikan di layarnya, Nak. Yang pertama, merancang berdasarkan modul. Jadi modularisasi ini merupakan proses yang membagi suatu sistem menjadi beberapa modul yang bisa beroperasi secara independen. Itu dia. Lalu yang kedua, bekerja dengan pendekatan top down. Jadi dimulai dari level atas ya, yang bersifat secara global ya. Kalau global katanya berarti semua universal. Nah, ini kemudian diuraikan sampai ke tingkat modul yang terkecil atau lebih rinci lagi. Itu. Lalu yang ketiga,
Kegiatan ini dilakukan secara paralel dan iterasi. Ya. Kemudian di dalam pengimplementasiannya pun ya antara dimensi data ataupun variabel dan juga proses itu bisa dipisahkan. Oke, Nak? Sampai di sini bisa dipahami mengenai pendekatan terstruktur saya. Oke. Lalu mengenai pendekatan objek ya, pendekatan objek. Kalau pendekatan objek ini merupakan paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek. Nama juga udah pendekatan objek, ya kan? Jadi, semua data dan fungsi di dalam paradigma ini akan dibungkus ke dalam kelas-kelas ataupun objek-objek. Jadi, setiap objek ini bisa menerima pesan, ya kan? Bisa menerima informasi, lalu dia juga bisa memproses data yang diterimanya dan juga mengirim balik pesan kepada objek lain. Jadi ada istilah feedbacknya. Dia menerima informasi, diolahnya informasi itu, ya kan, lalu dikirimnya kembali informasi tersebut kepada objek lain. Itu dia. Tapi sebelum terjadinya informasi, informasi itu kan hasil akhir ya. Sebenarnya yang kita terima itu adalah data, ya. Jadi misalkan si software ini sebelum dia mengerjakan sesuatu, dia akan menunggu. Itu dia. Lalu datanglah user atau pengguna si software, dia akan memasukkan data. Nah, si software ini akan mengolah data tersebut sehingga hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya berbentuk informasi. Jadi informasi ini merupakan hasil dari pengolahan data. Oke? Jadi pendekatan objek ini merupakan suatu teknik ya ataupun cara pendekatan di dalam melihat suatu masalah yang ada di dalam sistem. Ya, jadi pendekatan objek pun ini memiliki beberapa keuntungan, ya Nak. Misalkan bisa kamu lihat ya, yang pertama itu ada maintenance ya. Di dalam maintenance, program ini bisa lebih mudah dibaca dan dipahami. Lalu yang kedua, mudah dalam perubahan program ya. Jadi program ini yang sudah ada, misalnya kamu ingin mengedit, ingin memperbaharui atau ada terjadi kesalahan, ya kan? Kamu bisa dengan mudah mengubahnya, bisa dengan mudah memperbaikinya. Atau mau menambah ya kan? Ingin lebih melengkapi, berarti ada program yang kamu tambah. Atau mau mengurangi programnya, berarti harus kamu hapus. Ya kan itu kan sudah terjadi yang namanya perubahan program. Itu dia. Ya. Jadi salah satu contoh dari perubahan ini itu seperti menyangkut penambahan dan juga penghapusan si program baik itu dari database ataupun dalam bentuk tampilannya. Itu dia. Oke? Lalu yang ketiga, bisa menggunakan objek-objek sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhan yang kita punya atau sesuai dengan yang diinginkan si pengguna softwarenya. Tuh, ya. Bisa sampai di sini dipahami mengenai software. Jadi kalau kamu orang komputer, jangan sampai nggak tahu apa itu software, ya kan? Jangan sampai ada pertanyaan software itu apa, game atau apa gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi di dalam komputer ya ada tiga komponen di dalam komputer. Yang pertama perangkat lunak atau software, yang kedua perangkat keras atau hardware, dan yang ketiga itu brainware ya atau kalau bisa dikatakan dengan kata lain user, si pengguna dari software dan hardware. Ya, kalau software katanya berarti dia tidak bisa diraba, tidak ada fisiknya. Dan itu pun berada di dalam sistem komputer. Kita tidak bisa menyentuh langsung. Tetapi kalau hardware itu berfisik. Ya. Komputer yang berfisik, alat yang berfisik. Berarti seperti ini, kamu ingin melihat tampilan software. Untuk melihatnya di mana ditampilkan? Melalui monitor. Maka monitor itu merupakan perangkat keras atau hardware. Untuk mengeluarkan suara, perangkat komputer apa yang mengeluarkan suara? Yaitu speaker. Ya kan? Makanya speaker ini juga merupakan perangkat keras. Lalu untuk menginput, ya, menginput teks, ya kan? Itu namanya keyboard. Ya kan? Atau juga untuk tempat motherboard kita, tempat mesin komputer kita, ya kan?
itu dikatakan dengan CPU atau Central Processing Unit. Bisa dipahami ya perbedaan antara software dengan hardware. Enak ya. Jadi kalau software ini identik itu dengan melakukan yang namanya penginstalan supaya bisa digunakan software ini. Jadi kalau nggak kamu install software itu, kamu nggak akan bisa menggunakannya di dalam komputer. Dan komputermu itu pun tidak akan berfungsi. Itu dia. Oke, baik. Sampai di sini mengenai gambaran software itu bagaimana, fungsinya seperti apa. Ya, Ibu harap bisa kamu pahami ya. Kemudian untuk topik berikutnya mengenai aplikasi perangkat lunak, kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, yang penting sedikit-sedikit kita pelajari tapi kamu bisa paham ya nak ya. Jadi mengenai software jangan dilupakan ya, kalau perlu kamu putar ulang kembali video ibu ini supaya kamu paham software itu apa ya. Jangan buat malu kita orang komputer loh ya kan, coba install dulu ini katanya, coba installkan softwarenya. Apa itu software? Sempat pula kayak gitu kamu tanya ya kan. Aduh, malulah kita sebagai orang komputer ya. Ini hal-hal dasar. Nggak harus kamu belajar, nggak harus kamu pintar program, nggak harus kamu pintar mendesain atau segala macam untuk memahami apa itu software. Enggak, karena ini hanya teorinya saja. Oke, bisa sampai di sini ya nak ya, bisa dipahami ya dan diikuti penjelasan ibu mengenai software ya. Oke, baik, itulah dulu pertemuan kita sampai di sini mengenai software. Topik berikutnya itu tentang aplikasi perangkat lunak. Ya, kalau katanya aplikasi perangkat lunak berarti banyak jenis-jenis aplikasi dari si software ini ya, baik itu di aplikasi e-commerce ya kan, aplikasi seperti game Android, itu dia saya, atau juga dia aplikasi sistem operasi ya kan, software sistem operasi. Itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, baik, Ibu tutup pertemuan kita sampai di sini ya. Senang belajar dengan kalian dan semoga kalian pun bisa memahami apa yang Ibu jelaskan ya nak ya. Oke, Ibu tutup sampai di sini pertemuan kita. Selamat pagi.